Udah kelihatan nggak? Ya, Pung. Sudah Iya, Hah? kelihatan. Pung. Hilang? Hah? Ya, Pung. Iya, Benar. Pung. Dakhil. Nggak kelihatan ya. Iya, Pung. Kelihatan nih, Pung. Benar. Kelihatan kan? Dakhil. Iya, Pung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita belajar tafsir dulu. Eh, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26 27. Ini kita akan membahas tentang karakter dan sifat-sifat orang yang bisa menerima hidayah atau bisa mendapati mendapati kebenaran. Ya. Dalam ayat yang tampilkan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bi hadzal mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan, dan perumpamaan itu akan menghasilkan dua sifat. Satu menerima hidayah, satu yang menolak. Ya. Padahal al-masalu syai'un wahidun, perumpamaan itu hanya satu, tetapi menghasilkan dua, mengantar kepada dua hasil yang bertolak belakang, yaitu yang bertentangan, yaitu ad-dhalal wal hidayah. Yudillu bihi katsira, dengan Al-Quran ya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang sesat. Artinya dengan perumpamaan itu banyak orang yang masuk neraka dan celaka. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang mendapatkan hidayah. Artinya banyak orang karenanya masuk surga, dan karenanya juga dia bahagia. Jadi itu Al-Quran ya. Eh, kita akan melihat siapa siapa sifat, siapa manusia di sini yang diberi tanda-tanda oleh Allah yang menerima kebenaran itu. Maka kemudian pada itu pertanyaannya, ya. Kalau umpamanya kita eh, memberi satu analog, ya, satu perumpamaan. Taruhlah Al-Quran itu seperti obat atau satu apotek besar yang di dalamnya ada obat yang lengkap untuk semua penyakit, gitu. Akan tetapi obat itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa mencegah penyakit, itu obat. Tetapi pada waktu yang sama, obat itu bisa mematikan, bisa mendatangkan penyakit juga, gitu. Iya, begitu kan? Ah, kira-kira yang menyebabkan satu obat itu yang seharusnya menyembuhkan tetapi mematikan, atau seharusnya menghilangkan penyakit tapi justru mendatangkan penyakit, yang menentukan itu apanya? Ah,
Apa? Bisa karena apa? Contohnya. Atau bisa saja obat yang dipakai tidak sesuai. Ini seharusnya obat demam, gitu kan dia penyakit demam, tetapi obat yang dipakai obat kanker, ya kan? Iya, Itu salah satunya ya. Artinya tidak sesuai dengan eh, tuntutan atau tidak sesuai dengan spesifik penyakit yang diharapkan sehingga obat itu tidak menjadi efektif. Atau bisa juga obat itu terlalu berlebihan dari resepnya, ya kan? Ya enggak? Iya, Pung, apa Semestinya tuh? Anda, Pak, ya toh, semestinya kita hanya minum 3 kali sehari, tapi kita minum 20 kali. Akhirnya terjadi overdosis. Itu bisa mematikan. Pada waktu yang sama, bisa tidak efektif. Umpamanya karena jauh dari kadar yang dibutuhkan. Ya toh? Ini taruhlah kita mengumpamakan Al-Quran itu seperti obat. Karena faktanya, Rasulullah SAW dalam hadis sahih juga mengatakan bahwa kurang lebih umatku akan terbagi, terpecah ya menjadi 70 berapa golongan? Jadi akhir sama 73, 73 ya. Yang selamat hanya satu, ya enggak? Sisanya itu adalah neraka semua. Padahal, padahal yang 73 golongan ini adalah semua sumbernya adalah Al-Quran, ya kan? Ah, Iya, sama Pung. dengan namanya hari ini, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Bahaiyah, dan sebagainya seterusnya. Itu kan sumber ajarannya juga dari Al-Quran. Terus mengapa? Mengapa ada yang tersesat? Terus mengapa ada yang eh, mendapatkan hidayah? Sama dengan itu tadi. Analoginya seperti obat itu. Obat itu pada saatnya adalah untuk menyembuhkan atau untuk menghalau atau memberikan imun tubuh kita agar tetap sehat, bertahan dari penyakit. Tetapi pada waktu yang sama, obat itu bisa mendatangkan sebaliknya. Maka dengan demikian, sama dengan Al-Quran. Ah, eh, maka kemudian, siapa yang, pertanyaannya sekarang, siapa itu yang mendapatkan atau sesat karena Al-Quran, dan siapa juga yang mendapatkan hidayah itu? May yudillu bihi wa may yahtadi bihi. Oh, apa? Orang beriman, Pung, yang mendapatkan hidayah. Ya, Dan orang kafir. siapa? Ya, kan Al-Quran mengatakan, kan tadi Al-Quran mengatakan toh, yudillu bihi katsira, ya toh? Dengannya itu damir fi ha yaudu ilal masal, perumpamaan yang diberikan Al-Quran. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengannya menjadikan menjadikan orang banyak tersesat, dan dengannya juga menjadikan orang banyak mendapatkan hidayah. Ya, padahal satu saja objeknya, tapi menghasilkan output. Ya, coba coba perhatikan kembali ke firman Allah Subhanahu Wa Taala
Ini yudillu bihi katsira. Perhatikan tanda merah. Tanda merah artinya virus ya. Tanda hijau artinya hidayah. Nah, yudillu bihi katsira. Coba. Masa aradallahu bihasa masalah. Al-masal yang dimaksud adalah yang di atas innallaha la yastahi ayyadribu masalan ma ba'udatan. Nah, jadi ad-damir dalam firman Allah yudillu bihi kembali kepada mana? Bil Kembali masal. kepada al-masal. Cuma secara balaghiyah Allah tidak mengatakan padahal boleh menurut bahasa yudillu bihi wa yahdi bihi. Boleh. Tapi kenapa berulang bihi? Nah, itu karena satu objek ini berbeda cara pandang atau nanti kita akan lihat karena Allah sudah menjawab siapa yang sesat atau pertanyaannya siapa yang minum obat tetapi justru mendatangkan penyakit atau mematikan. Al-Quran mengatakan apa yang disampaikan Al-Quran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Jadi itu kalau Al-Quran jangan Anda makanya itu jangan memakai terjemahan karena terjemahan itu hijab menghalangi Anda dari hidayah Al-Quran ya bagi orang yang punya kemampuan untuk memahami Al-Quran secara bahasanya karena kalau Anda apa kalau Anda jadi pertanyaannya begini siapa yang tidak bisa siapa yang disesatkan dengan perumpamaan itu Al-Quran mengatakan wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nah, yang sesat itu adalah orang-orang fasik. Berarti kebalikannya ya, orang wa ma yahdi bihi illa cari kebalikannya al-fasikun. Itu begitu. Apa kebalikannya al-fasikun? Itulah itulah Soalnya itulah kriteria umum antara orang yang bisa mendapatkan hidayah Al-Quran dan orang yang bisa disesatkan oleh Al-Quran. Gitu. Coba kita masih masih kelihatan nggak tesnya? Nah, masuk Bung. ya kan? Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tiadalah yang sesat dengan Al-Quran itu atau dengan perumpamaan Al-Quran itu kecuali orang-orang fasik. Jadi kebalikannya wa ma yahdi bihi illa apa kebalikannya al-fasikun? Illa al-mustaqimun. Illa al-multazimun. Nah, coba lihat. Ad-dalalatu wal hidayatu syarat kan al-fusuk orang yang hanya itu fasik itu kan dibawanya kafir. Kalau fasik itu orang beriman yang berbuat Yang dosa, malas. gitu. Ah, padahal padahal eh, itu jadi itu
Itu kacang kalau masih matang, itu susah Anda pisahkan apa? Dari apa namanya itu? Eh, tapi kalau sudah kering mudah ya. Apalagi sudah digoreng, mudah dipisahkan isinya dengan kulitnya kan? Nah, jadi kacang yang buah yang terpisah dari kulitnya disebut dengan fasakot. Kenapa? Ah, karena demikianlah perumpamaannya orang yang tidak konsisten, orang yang tidak komitmen dengan aturan-aturan, dia bebas, ya toh. Dia terbebas melakukan apa saja. Berbeda dengan orang yang taat, dia melekatkan dirinya dengan aturan-aturan. Nah, itulah hubungannya dengan secara bahasa al-fiqh. Jadi al-fasik itu adalah orang yang tidak punya komitmen, tidak konsisten, tidak istiqamah, pokoknya apa dalam istilahnya bahasa Bugis malere, ya, malere nuna tanah, longgar, kariaria, mudah ditiup. Kalau ditiup bergoyang-goyang dia, tidak ada nunya, tidak ada pendiriannya. Nah, itu al-fasik. Coba lihat sinonim daripada fasaka dalam bahasa Arab. Nah, ini ada fasakatir ar-rutbatu ay ba'udat al-kishratu anith thamar. Ketiga terpisah jauh kulit dari buah. Nah, karena itu ada adanya. Masih kelihatan toh? Yakni Iya. au al-balkhatu rutaban fa idza asbahat samaratu au al-balkhatu bila buah itu sudah menjadi kering ah maksudnya kurma sudah kering dan menghitam ah jadi itu kulitnya itu mudah dipisah dan sudah menjauh sudah ada menjauh dari kulitnya di mana bihaisu tastatiu an tansi'aha anha bisuhula Anda bisa dengan mudah mencopotnya seperti kacang kalau kering bahkan kalau digini apa bunyi-bunyi toh ya kan apalagi kalau sudah digoreng ya mudah begitu itulah orang fasik ya secara ini secara bahasa karena orang fasik itu tidak ada sesuatu yang membuatnya melekat kepada suatu komitmen ya lanjut wahada wal fasiku inilah orang fasik al mubtaidu an manhajillah yaitu yang menjauh dari aturan Allah wal khuruj wal isyan keluar dari garis Tuhan ya maka tapi kalau fasik itu dalam pengertian syariatnya yang Anda biasa itu adalah orang yang melakukan dosa besar eh? Maksudnya di bawahnya kafir coba lihat sinonimnya muradaf muradaf muradafatul usul ya ibahiyah eh, liar, ibtidal, inhilal, basa'a, tahattukun, hala'a, da'ara, dana'a, safala, safa, semuanya bermakna negatif. Bahkan aku fuhsyun, fuskun, fiskun, kufrun, dan semua makna negatif. Itu. Ya. Coba cari lawannya atau sinonim dari lawan sinonimnya kalimat fasik itu ada juga tertulis ada khusus as-salah, al-bir, al-iffah, al-fafa, al-fa'afaf, al-fadilah semua nilai-nilai positif semua ya. Jadi lupakan itu terjemahannya fasik. Kembalikan fasik itu caranya kalau kita mau mendalami Al-Quran. Eh, dalami ikuti makna bahasa itu. Ya, makna bahasa dulu diikuti. Akar-akarnya semua. Si mengembang itu makna-makna. Ya, jangan langsung fasik adalah orang yang berdosa. Wah, itu mencegah Anda menikmati makna Al-Quran.
Nanti kita lihat siapa al-fasikun itu adalah yang tidak bisa mendapatkan hidayah Al-Quran. Dan siapa yang bisa mendapatkan hidayah Al-Quran? Tentu saja kebalikannya al-fasikun. Dan siapa kebalikannya al-fasikun? Kita akan melihat siapa ya, siapa al-fasikun ini. Nah, siapa al-fasikun? Allah memberikan jawaban pada ayat berikutnya. Ya, apa itu ayat berikutnya? Hmm. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Coba. Ah, ah, coba lihat, ya. Sudah lihat ayatnya? Sudah Iya, lihat ayatnya? Perhatikan al-fasikun illal fasikin. Buat pertanyaan, siapa yang fasikin? Allazina yang kuduna ahdallah. Itu satu sifatnya tuh. Alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi satu. Dia mengkhianati, ya, melanggar apa janji Allah yang sudah dikuatkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Dan dia memutus silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Nah, jadi coba lihat. Nanti jadi orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah Al-Quran adalah al-fasikun. Allah memberikan 3 karakter umum, yaitu yang kuduna, tidak bisa pegang janji, pembohong, ya, tidak amanah, ya. Nanti akan dapatkan dalam Al-Quran semua orang yang tersesat tidak akan terlepas dari 3 sifat ini, ya. Dan kita akan melihat 3 sifat lawanan daripada sifat yang tidak bisa mendapatkan hidayah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan. Nah, kalau pemain yang kuduna, apa lawannya yang kuduna? Kalau pemainnya ada orang yang tidak pegang janji, apa namanya kalau memegang janji? Ya gitu. Nah, kemudian sifat kedua, wayak ta'una ma amarallah. Apa sifat kebalikannya ke ta'ah? Memotong. Yusil tak? menyambang, Yusilun. menyambung, menyambung. Menyambung. Ada memotong berarti ada menyambung. Lihat, nanti akan dijelaskan pada ayat lain. Kemudian apa? Wayubsidun. 3 karakter umum yang tidak akan apa kebalikannya yufsidun? Yuslihun. Hah? Yang pertama adalah Yuslihun. ini adalah saya kemarin baru paparkan di UI 3 ini, ya. Eh, yang pertama adalah al al yang kudun al inqidha. Kebalikan adalah al ifa. Kemudian yang kedua adalah al qatu. Kebalikannya adalah al isal. Kemudian yang ketiga adalah al ifsad. Kebalikannya adalah al islah. Coba Allah memberikan satu ayat di mana komplit. Dia jelaskan 3 sifat negatif dan 3 sifat positif yang mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan hidayah pada ayat berikut ini. Ya, coba saya lompat ke ayat ini. Coba al-fasikuna al-mubta'iduna an manhajillah. Jadi kalau Anda bertanya, ya kan, bagaimana dengan orang kafir mendapatkan hidayah dan sudah fasik? Tidak. Jadi masih dengan manhaj Allah di sini adalah ada namanya undang-undang alam semesta. Semua makhluk sepakat seperti berbohong. Kalau pembohong itu, orang apapun itu semua tidak suka.
Hah? Biar penyembah berhala juga tidak suka. Jadi siapa pembohong itu bertentangan dengan manhaj Allah. Ya, nah, coba lihat. Al-fasikuna fasifatuhum salasatun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Ini adalah syarat kesesatan. Kalau begitu apa syaratnya ke hidayah? Ah, syaratnya hidayah adalah yufuna al-wafa al-amanah al-ada. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya tiga itu. Yaqtauna wa yasiluna. Coba lihat ayat berikutnya. Anda akan mendapatkan 6 sifat ini yang atau 3 sifat yang berlawanan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Sudah lihat ayatnya? Nah, coba Ya, kita lihat. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika bir rabbikal haqq. Apakah dia tidak tahu bahwa sesungguhnya apa yang diturunkan kamu adalah kebenaran dari Tuhan. Kaman huwa a'ma, seperti orang buta. Iya. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang berpikir adalah orang yang punya hati. Ah, maksudnya orang yang menerima hidayah Allah itu siapa? Yang punya hati. Eh, siapa itu yang punya hati? Berarti ini kebalikannya al-fasikun adalah ulul albab, ya toh? Dalam satu bahasa, dalam satu bahasa. Ah, coba baca ayatnya berikutnya. Apa sifatnya itu ulul albab? Tiga juga itu. Kebalikannya dari tiga sifat fasik tadi. Ya kan? Sudah dapat kan? Ah, yang pertama adalah alladzina yufuna biahdillah. Ini kebalikannya yang kuduna, yaitu mereka yang memenuhi semua janji Allah. Wala yang kudunal mitsaq, yang tidak mengkhianati perjanjian. Itu sifat pertama. Gitu. Kemudian apa tadi? Sifatnya munafik yang kedua, wa yaqtauna ma Allah. Ini kebalikannya. Yang mendapatkan hidayah Allah mengatakan, walladzina yasiluna ma Allah bihi ayyusala. Ya tahu? Kebalikannya makna apa lagi yang dicari? Yaitu wa yusiluna tahu? Nah, ada lagi dalam ayat berikutnya. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas membalas keburukan dengan kebaikan. Orang apa namanya itu? Itu namanya orang muflih, orang yang memperbaiki. Kalau Anda membalas kebaikan orang dengan kebaikan, Anda belum orang memperbaiki itu. Anda mungkin kebaikannya kebaikan pedagang. Toh? Kalau kita dimaki, lalu kita memberi orang duit, itu islah, itu muslih. Ya. Kalau Anda membalas orang dengan balasan yang sama, belum apa? Belum muslih namanya, belum islah. Wajasa'u sayyi'atun misluha. Gitu? Siapa balasan satu dosa adalah dosa yang sama. Kalau Anda dipukul satu kali, pukul juga satu kali dengan target yang sama, dengan ukuran yang sama, tidak boleh lebih. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslahah. Nah, jadi 3 karakter sifat umum orang yang mendapatkan hidayah dan kebalikannya adalah orang yang sesat. Coba. Ulaika lahum uqbaddar. Jannatu ada di yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim. Lihat lagi kebalikannya yang terakhir, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud.
Kalau Anda kembali kepada Al-Quran tentang orang-orang yang sesat, DNA-nya tidak keluar dari 3 keburukan. Demikian juga orang yang mendapatkan hidayah, kebaikannya tidak terlepas juga dari 3 karakter sifat yang terpuji, yaitu al-ifa, al-isal, kemudian al-islah. Ini 3 sifat. Coba juga pada waktu yang sama, pada ayat yang lain adalah makna kalimat yang sama juga dikemukakan dalam Al-Quran. Seperti inna syarrad dawabi indallah, sebaik-baik binatang bagi si Allah alladzina kafaru adalah orang-orang kafir yang tak beriman. Ini alladzina ahadta minhum summa hum yanquduna ahdahum. Coba adalah semua kalau Anda kembali menelaah secara langsung orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu pasti memiliki 3 sifat negatif yang disebutkan tadi itu, yaitu yang kuduna, tauna, kemudian yang ketiga adalah apa? Ifsad. Kemudian orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran pasti tidak terlepas dari sifat karakter umum itu adalah al-ifa. Kemudian yang kedua adalah eh, nah, ini saya mau saja menerangkan tentang kalau kita mau mendapatkan hidayah Al-Quran, mesti kita punya cara pandang yang saya akan sedikit detailkan di sini adalah yang pertama, syurutul hidayah. Syarat hidayah itu adalah anti atau kontra dari sifat-sifat munafikin yang disebutkan 3 di atas. Yang pertama adalah apa? Yufuna al-ifaq, gitu. Al-ifaq, amanah, istiqamah, ya. Dan ini adalah berlaku juga dalam bukan saja kalau kita berbicara masalah agamis, tetapi semua penelitian-penelitian mesti ada kejujuran, objektif, ya. Karena kapan eh, satu penelitian kita sudah ada prakonsep, sudah ada kebencian dalam diri kita, lalu kita adakan, maka perasaan kita itu akan membawa kita untuk bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Gitu? Makanya itu mesti amanah. Berikan berikan sesuatu sesuai dengan haknya, disebut dengan apa? Ifa. Gitu? Kalau ada dalil Anda temukan dan memang merubah sesuatu yang kita sudah anggap benar itu mudah, sangat susah karena proses kimia itu sangat berat. Gitu. Pokoknya Anda sudah kecantol kepada sesuatu, susah untuk merubahnya. Di samping Anda sudah bercerita kepada orang-orang, wah saya suka ini, suka itu. Tapi tiba-tiba kamu melakukan katakan saya tidak suka, kan tidak enak, berat gitu kan. Makanya jangan terlalu banyak omon-omon karena nanti juga memberatkan diri sendiri. Mesti orang yang mendapati orang yang tanda-tanda orang yang memiliki atau mendapatkan kebenaran itu adalah ifa, memberikan setiap sesuatu sesuai dengan haknya. Kalau dalil menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan persepsi Anda, ya kita harus menerima kepahitannya, gitu. Tapi kan jarang kita melakukan itu karena gengsi, ya kan? Mau merubah mau merubah satu pendapat karena gengsi. Kenapa? Kesesatannya orang Yahudi karena orang Yahudi itu sudah terbangun sejak awal bahwa Nabi terakhir itu akan diutus dari keluarganya. Itu kenapa? Karena dia sudah bangun itu. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Tuhan. Gitu. Tidak mungkin ada nabi selain dari keturunan kami. Karena dari dulu juga
Orang Yahudi itu melihat, dia mengakui bahwa ada anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Ismail. Tapi dia dianggapnya itu anak zina. Jadi tidak pernah akan percaya bahwa keturunan Ismail itu ada jadi nabi. Eh? Ketika apa namanya? Itu tidak memberikan sesuatu dengan haknya, tidak mampu menerima kenyataan. Jadi kalau kita mau membuat hati kita subur untuk menerima kebenaran, buat hati kita mampu siap menerima kenyataan. Ya, jangan kenyataan itu harus sesuai semua dengan perasaan. Karena itu kemudian dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al kibru batarul haqqi. Apa artinya? Keangkuhan dan kesombongan ini adalah apa? Eh, Keangkuhan itu adalah penghalang kebenaran, ya. Jadi itu nih kita itu jangan terlalu mengangkat diri, ya. Kalau soal usahakan dalam keadaan zero. Kalau kita sudah mencap diri kita lebih hebat, akhirnya kita itu karena kita ini cap diri kita sudah hebat, proses kimia itu mendorong kita untuk mencari validasi, mencari pengakuan dari orang lain. Bagaimana orang lain itu mengakui kehebatan saya? Kalau perlu direkayasa gitu kan. Aha, jadi akhirnya apa? Susah. Tetapi kalau kita memang eh, sudah merendah dari bawah, kita tidak ada beban, ya. Itulah tidak ada beban untuk menerimanya. Bahkan ketika kita menerima kebenaran menjadi enak karena tidak ada beban, ya kan? Makanya itu dalam Al-Qur'an ketika Allah memuji hamba hamba, hamba yang dicintainya ya, itu sampai-sampai Allah mengatakan wa ibadur rahmani, kekasih-kekasih apa? Hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba yang Maha Pengasih. Siapa itu, boy? Kalau Tuhan mengatakan hamba-hambanya Tuhan yang berarti itu orang diakui itu oleh Allah, orang dekat itu. Siapa itu? Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu berjalan di muka bumi dengan ringan. Ringan. Jadi dia tidak ada beban. Kalau ada yang menyindir dia tidak, karena dia ringan gitu. Kalau ada yang merendahkan dia, karena memang dia tidak pernah mengangkat juga dirinya. Nah, coba bayangkan kalau kita menganggap diri hebat, diri kita tiba-tiba ada yang mempermalukan kita, betapa jatuhnya itu muka itu. Ya, mungkin benar apa yang disampaikan orang itu. Akhirnya kita menolaknya karena itu rasa harga diri, ya toh? Coba. Jadi buatlah diri kita dalam selalu zero, ringan. Jangan haus, jangan diri kita ini menuntut pengakuan dari orang lain. Ya, tersiksa kita itu. Mungkin dalam lingkup itu banyak orang yang tahu kita sehingga menghormati, tapi di lingkungan lain kita ketemu orang, akhirnya orang itu merendahkan kita karena dia tidak tahu ustaz besar ternyata ini. Akhirnya kita terhina, akhirnya kita menderita kan. Coba kita selalu posisikan zero, posisi ringan kan, kita tidak ada benturan secara perasaan kan. Karena memang tidak ada kita punya, hanya Allah semua. Mau apa? Apa yang mau diklaim punya kita? Apa memang? Tubuh, kesehatan, nyawa, tidak ada milik kita. Ganteng apalagi. Itu kalau ganteng, kalau nggak ganteng, ya kan? Jadi ringan saja. Nah, itulah al-ifa. Adalah ifa mengandung amanah. Ya. Pokoknya kalau benar, katakan benar. Jangan sembunyikan. Lebih baik dipermalukan oleh kebenaran, ha? Lebih baik dihina oleh kebenaran daripada diangkat oleh kebohongan. Ini kalau bohong kok, gitu, botek-botek pasti akan muncul kebenarannya dan itu akan menjatuhkan kita.
Jadi itu yang pertama. Yufuna. Al-ifa mesti amat objektif. Tidak boleh penelitian kita dipengaruhi oleh perasaan. Ya, dan dipengaruhi oleh perasaan. Mau benci atau cinta, ya, tidak boleh itu mempengaruhi. Harus tetap memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Itulah ifa. Al-wafa. Kalau al-wafa, ya al-wafa pemenuhan, kesetiaan, atau kesempurnaan. Ya karena memang orang yang begitu, orang yang sempurna itu adalah orang yang mampu memberikan hak setiap sesuatu. Kenapa orang Yahudi ya dijadikan sampel sebagai kesesatan? Kan dialah yang paling tidak iltizam, tidak konsisten, tidak komitmen. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan hum, apa itu dalam surah, dia mengetahui kebenaran itu seperti halnya ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya dia kenal dengan anak-anaknya, ya toh? Tapi dia ingkari karena bertentangan dengan kenyataan yang diharapkan. Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir itu mereka tunggu-tunggu, mereka bangga-banggakan bahwa orang ahlul kitab itu mereka bangga-banggakan. Cuma itu karena diharapkan nanti itu yang datang adalah dari keturunannya Ishak. Tiba-tiba datang dari keturunannya Ismail. Yang dulu, sejak dulu dihina. Karena Ismail dianggap gunditnya Ibrahim. Itu kurang ajarnya anu ya. Kalau kita, nah itu satu. Ini ya. Yang kedua sifat kebenarannya wayak wayusiluna, mesti kontinu. Ini juga nih. Coba bagaimana kesesatannya. Saya mau memberikan, kalau mau mendapatkan hidayah Al-Quran, mesti punya pandangan yang universal. Ya, jangan memotong-motong makhluk hidup. Mesti melihat kehidupan ini satu keutuhan tak terpisah. Itu seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Jangan dipotong-potong. Itu dia potong-potong karena itu cara pandang anu juga, itu membuat feudalisme, itu cara iktitok namanya. Membuat feudalisme, ada keturunan mulia, ada keturunan suci. Tidak ada begitu dalam Islam. Bilang keturunannya Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat, dari mana dalilnya itu? Hah? Itu tidak ada begitu. Dalam Al-Quran sudah memberikan sampel ya. Jadi jangan melihat manusia, pandangan kita itu tidak boleh membuat level manusia berdasarkan apanya, tidak boleh. Kita mesti hanya melihat makhluk itu standar Tuhan saja mesti dipakai. Apa standar Tuhan? Kacamata Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sudah sampai biar apa dia? Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Al-Quran sudah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan. Ada sampel. Suaminya semua nabi. Tapi istrinya apa? Karena tata abadaini min ibadina salihaini fahanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Oh, suaminya nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi istrinya kafir. Masuk.
Tidak ada itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imrata fir'auna. Fir'aun suaminya kafir. Apalagi suaminya kafir, istrinya mukmin, tau? Ada satu. Ada bapaknya kafir, anaknya nabi. Ada anaknya nabi. Bapaknya kafir, anaknya nabi. Kebalikannya, ada juga bapaknya nabi. Siapa siapa itu bapaknya kafir? Hah? Nabi Ibrahim. Iblis. Siapa nabi yang anaknya kafir? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nuh. Nah, itu biasa-biasa saja itu. Tidak ada hubungannya itu hidayah dengan bapakmu apa. Itu enaknya Islam itu. Mau penjual penjual apa Pak, kita tidak ada urusan. Eh, bilang keturunannya Nabi katanya ada, tidak ada itu. Itu namanya pelecehan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memotong-motong makhluk-makhluk ini, meskat-skat, tidak boleh begitu. Anak kiai dihormati, emang kamu yang kiai, kamu bukan toh? Tapi kan kita suka begitu. Nah, ini juga mesti syumuliyah cara pandang kita itu. Mesti kalau Anda ulama, mesti ya, kalau kita ulama, Anda salatnya dari mana? Kan taklid toh. Apakah Anda sudah pernah teliti semua hadis-hadis yang berkaitan dengan salat? Sehingga Anda Belum. mengatakan salat itu wajib berdasarkan kepuasan intelektual, berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam ilmu kita, kan tidak toh? Semestinya ulama itu cara pandang kita mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, jangan hanya mendengarkan dari orang lain. Itulah begitu juga al-isal, ya. Ketika kita melihat makhluk secara utuh, tak terpisah. Lingkungan dan sebagainya adalah bagian dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan, Ar-Rahimu sujatun minar Rahman. Rahim itu adalah tangkai Tuhan yang Maha Penyayang. Famang qata'aha qata'tuha, kata Allah. Siapa yang memutusnya, maka saya pun memutusnya. Waman wasalaha wasal tuha. Siapa yang menyambungnya, maka saya menyambung. Jadi orang yang mendapati kebenaran itu adalah pasti kurang bencinya. Banyak yang membencinya, tapi hatinya tidak membenci dia. Tapi kalau ada ustaz, ada orang banyak bencinya, semua orang dicaci maki, semua orang dihina, itu bukan kebenaran itu. Ya, masa mau menghina orang? Emang kita kita ini tidak tahu endingnya orang lain, ending kita sendiri tidak tahu. Kita mau penduduk neraka ke penduduk surga? Masa kita mau mengurus orang lain? Mati kamu, mati kau masuk ke neraka kau. Emang kita tahu menjamin diri kita, kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Tidak boleh menghukumi orang lain. Ya, hati-hati pun berbicara masalah neraka, ngancam-ngancam orang. Kita kita sendiri tidak tahu. Bukan urusan kita itu. Apalagi kalau masih hidup orang itu, siapa yang tahu akhirnya? Hah? Makanya cara pandang kita itu tidak boleh terpotong-potong. Mesti komprehensif cara pandang kita. Ya, kenapa orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah? Itu tadi dia potong-potong. Tahu nama amar, dia potong-potong. Dia potong-potong apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Karena itu yu'minu bi ba'din wa yakfur bi ba'din. Dia mengingkari sebagian, mengimani sebagian. Kalau kita tidak, kalau kita nahnu la nufarriqu baina ahadin minhu. Kita tidak memisah-misahkan. Itu adalah pandangan al-isal. Itu. Jadi itu tanda-tanda ya. Nah, ini
Ini adalah kaidah mendapatkan hidayah Al-Quran, kunci syarat-syarat hidayah dan syarat-syarat dolal. Karena jangan sampai Al-Quran ini menjadi apa, penyempurna kesesatan kita, atau justru menambah, atau jangan sampai kita masuk dalam golongan yang dimaksud oleh hadis Nabi 73, terpecah umatku ke 73 golongan, hanya satu golongan saja yang masuk surga yang selamat, 72 golongan semua dalam kesesatan. Banyak sekali itu di akhir zaman, dan itu adalah semua pegangannya, sumbernya adalah apa, dari Al-Quran. Dan Al-Quran memberikan alarm-alarm. Jadi itu tadi, hindari 3 sifat. Kita butuh pendalaman yang ini bisa menjadi judul buku besar ini. Membahas tadi karakter 3 sifat menjadi syarat kesesatan, dan sebaliknya 3 sifat. Mengapa bisa menjadi judul besar? Karena hampir semua ayat berbicara tentang kesesatan adalah DNA-nya tidak terlepas dari 3 sifat negatif tadi dan 3 sifat positif tadi. 3 sifat negatif yang menjadi karakter umum orang yang jauh dari kebenaran, dan 3 karakter umum yang 3 sifat positif yang menjadi karakter umum orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran. Itu nanti kita akan jelaskan lebih mendalam secara bahasa apa yang dimaksud dengan al-ifa atau yuhuna, kemudian wayaqtauna, kemudian yang ketiga adalah apa, wayufsiduna fil ardi atau wayuslihuna fil ardi, yang merupakan karakter umum, tanda-tanda umum orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran. Saya kira demikian pengajian kita pada bulan Ramadan ini sebagai pertemuan pertama, insya Allah. Nanti saya kira untuk bulan Ramadan ini kita melakukan saja kajian-kajian tafsir Al-Quran ya, yang menjadi pokok. Nanti kita mulai lagi pengajian kita setelah Ramadan, insya Allah. Bila terpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.